Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. ini berkenaan dengan malaikat Jibril dan Ya, pada saat Nabi Allah Muhammad itu ulama saleh. melakukan kan yang menemani kemanapun itu adalah malaikat Jibril ya. Nggih, nggih. Posisinya malaikat Jibril pada saat Nabi Allah Muhammad itu menemui Allah, Jibril ini di mana kita? Jadi Jibril itu di saat berada di namanya Sidratul Muntaha, dia sudah nggak bisa di situ. Ya, Sidratul Muntaha. Nah, terus kemudian di saat di Arsy dia masih bisa. Tapi di saat di Sidratul Muntaha itu sudah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di saat di Sidratul Muntaha nggak bisa, dan disinilah perpisahan antara malaikat Jibril dengan Hadratul Rasul Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kembali lagi ke Baitul Ma'mur, ya, kembali lagi ke Baitul Ma'mur nunggu Rasulullah nunggu di Baitul Ma'mur, yakni malaikat Jibril nunggu di situ. Ya, oleh karenanya manusia itu kalau mampu, ya mi'raj, sholat itu kalau kita mampu memahami sholat kita dengan sebaik-baiknya, kita mengalahkan mengalahkan malaikat. Ya kan, mi'rajnya Rasulullah itu kan ketemu sama Allah. Mi'rajnya orang Islam itu saat sholat ya. Saat sholat itu sesungguhnya kedudukan kita langsung di atasnya para malaikat, karena dikatakan mi'rajul mu'minin as-sholat. Mi'rajnya mukmin itu adalah sholat. Dan di Sidratul Muntaha itu hanya ada dika itu ayam jago. Kemudian sidir ya, tanaman sidir, muntaha yang tinggi-tinggi. Makanya disebut tempat itu Sidratul Muntaha, karena Rasulullah mengetahui tanamannya sidir gitu. Tanamannya sidir ya, atau bidara. Bahasa Indonesianya bidara. Ya, sama ayam jago Zika, karena Zika ini Zika hebat. Zika itu di atas malaikat. Makanya ayam jago kalau keluruk itu malaikat tahu malaikat dia keluruk dia ya, keluruk ya. Tapi terkadang orang tua kadang ngawur ya, jago keluruk, dilihat kalau jam 2, berarti ono wong meteng di luar nikah ini, wong ngawur gitu ya. Ngawur, padahal jago itu identik kepada malaikat ya. Enek wong meteng gak enek bapake gitu ya. Memangnya Sayyidah Maryam jilid kedua ya, Sayyidah cuma satu ya. Nah, iki ono bayi meteng lah, mesti ayam keluruk yang tadinya positif jadinya negatif terus ya. Ya, dan tahu malaikat tuh turun ya. Kalau di Tembagapura nggak ada malaikat kayaknya, nggak pernah ada malaikat keluruk ya, nggak ada jago keluruk karena nggak ada jagonya atau nggak ada malaikatnya, itu pertanyaannya ya. Itu ya karena nggak ada ayamnya ya. Jangan dipikir Tembagapura kok nggak ada yang keluruk ya, berarti nggak ada malaikatnya ya, enggak ya, enggak seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Haji. Di dalam kitab apa itu namanya, ada penjelasannya itu di dalam kitab Dardir Mi'raj, atau kitab juga ada lagi kitab namanya Sirul, namanya kitab Nurus Siraj ya, Nurus Siraj fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Kitabnya ini ada di dalam kitab Nurus Siraj ya, Nurus Siraj Qissatil Isra wal Mi'raj ya. Itu ada dijelaskan di dalam kitab ini ya. Sebenarnya kalau kesini sih tak kasih ya, saya beli banyak, masalahnya beli banyak tapi tak pikir nggak ada lockdown ya. Tadinya kan saya pingin ngaji kitab ya, saya beli banyak kitab-kitab, mau mengatamkan rencananya itu Nurus Siraj, Kashful Ghummah, terus kemudian Sayyidul Istighfar, terus kitab Kimia Usahadah ini. Tapi ya berhubung ngaji jarak jauh dan audiensnya adalah umum ya, nggak perlu khatam ya. Artinya nggak sampai khatam lah, nanti sampai khatam jebol otak ya, jebol otak nanti. Apalagi semuanya dikhatamkan ya, kecuali kalau kilatan sama santri-santri mampu ya, biasanya khatam pada kitab. Nah itu. Jadi ada dalam Nurus Siraj itu juga dijelaskan, itu lengkap itu. Oleh karenanya orang-orang yang dibeli ayam jago dan sebagainya itu ada sir-sirnya sebenarnya itu ya, ada sir-sirnya. Sampai Quran itu diriyadhoi. Kalau sudah hafal Quran, anak-anaknya itu supaya bisa mengeluarkan minyak Quran ya. Kalau ngaji keringetan Quran dan sebagainya, itu riyadhahnya salah satunya adalah dengan nyembelih ayam jago memang. Ya, salah satunya riyadhahnya. Selain juga apa itu namanya murojaah terus-menerus, Qurannya betul-betul dijaga, diamalkan ya, maka akan bisa seseorang itu
akan mengeluarkan daripada minyak Quran itu sendiri. Ya, jadi Quran betul-betul fi lauhil mahfud ya. Fi lauhil mahfud ya. Lauhil mahfud itu juga mampu disimpan dalam hati manusia ya. Coba, hati manusia kan hebat sekali ya. Quran disimpan di lauhil mahfud. Hati manusia juga bisa menyimpan Quran ya. Hebat tuh. Hebat. Hati manusia itu hebat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas Sidratul Muntaha itu sudah kawasan daripada di luar alam. Artinya tidak ada arah barat, timur, selatan, ya, atas, bawah, ya, samping, kanan, kiri, tidak ada. Nah, inilah ketika kita berada di hadrahnya rububiyah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, nggak ada dimensi waktu, ya, nggak ada dimensi tempat, nggak ada dimensi ruang, nggak ada dimensi apapun juga. Kalau masih ada ruang kanan, kiri, atas, bawah, masih makhluk, ya. Kalau sudah tidak ada dimensi daripada ruang dan ternyata dunia itu adalah fata morgana saja, nah disinilah kita betul-betul sudah berada di yakni musyahadatu hadrati rububiyah, ya, rububiyah. Yes. Ya itu ya, Pak Haji ya. Sami-sami. Ya, Ibu. Ustaz, untuk sahabat perut itu memang berat ya Ustaz. Iya, daripada kok di yang lumudin itu kan ada tidaklah bisa masuk kerajaan langit siapa yang memenuhi perutnya itu kok sampai kayak itu gitu Ustaz. Iya. Memang berat ya sahabat perut itu. Iya, betul. Ya, betul. Dari sini mana Ustaz? Kok sampai ke situ gitu? Gak syahwat perut saja, ada 3, yakni syahwat to'am, ya, to'am itu makanan perut ya, syahwat to'am ya, bahkan dalam Quran itu ulaika fi butunihim nar, perut itu disifati neraka kadangkala ya, kadangkala disifati neraka itu kalau makan secara syariah ya makan barang syubhat, makan barang haram. Kalau secara tasawuf makan berlebihan ya, karena menuruti daripada syahwat ya, itu syahwat to'am ya, syahwat li to'am, ada syahwat lil manam, mata dipakai turutok, ini juga akan juga bisa mengurangi tingkat ketakwaan kita. Turutok ya, Ramadan ya, saya ulangi lagi, Ramadan naum soim ibadatun ya, tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu terus dikasih dalil ya, yang dipakai dalil dimanapun juga ngawur itu ya, ngawur. Maksudnya itu tidurnya itu aja bernilai ibadah loh, Ramadan itu ya bernilai ibadah ya, berarti sempurna orang-orang yang tidur di bulan Ramadan itu ya, ilernya bagaikan walet ya, ngalahkan walet, ilernya walet ya, artinya baunya orang yang berpuasa itu seperti misik ya, koncone di ya, Rene ya, ngawur itu. Cara memanai hadis itu kayak gitu tuh ngawur ya, sesungguhnya adalah ngawur itu adalah sindiran, maksudnya adalah tidurnya sedikit aja itu maksudnya dinilai ibadah, apalagi aktivitas yang lainnya malah lebih itu sindiran. Jangan turut tok, jangan digunakan momentum daripada Ramadan ini adalah untuk tidur, karena disinilah kita memerangi nafsulil manam ya, nafsulil manam. Oleh karenanya Nabi dan para sahabat justru Ramadan di antara bulan-bulan yang sedikit tidurnya ya, karena sedikit makannya, sedikit tidurnya. Sama dengan kita sedikit-sedikit tidur dan sedikit-sedikit makan ya. Akhirnya yo sampai warak ya, terawih sampai ndeyek ya. Amin ya. Amin atau itu nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya amin atau gewegean itu ya. Terus kemudian syahwat lil kalam, yakni syahwat ngomong. Ya, orang itu kalau lapar ngomong itu istimewa ya. Oleh karenanya momentum puasa itu betul-betul syahwat ngomong itu juga harus ditekan ya. Karena orang yang banyak makan itu identik kepada banyak ngomong. Orang yang banyak makan identik banyak tidur ya. Ya. Loh, kalau nggak makan kan nggak kuat loh. Lagi-lagi kami cerita. Loh, tirakat dari guru itu menyuruh untuk jalan kaki, tidak boleh ya makan apapun juga ya. 7 hari aja nggak mati kok ya. Ya, apakah lemas? Tidak lemas kok ya, tidak lemas. Ya, kalau tubuh kita sudah masuk daripada para malaikat ya, sudah mengetahui malaikat yang ada dalam diri kita ya, malaikat itu nggak pernah makan juga kuat kok ya. Malaikat itu mikul arus ya, bukan mikul gabah sak karung loh gitu, boten. Mikul arus saja kuat kok, hamalatil arus ya. Ya, iki mikul sak kitab menetok yang ambek diileri hari ini ya. Mikul satu kitab aja sampai diileri ngene barang hari ini nggak kuat ya. Ya. Ini malaikat hamalatil arsy itu loh, kuat ya, gak makan ya gak kuat ya. Malaikat Jibril, nyuruh malaikat Junud ya. Malaikat Junud itu malaikat yang disuruh oleh Allah untuk membantu Rasulullah untuk perang 2 perang. 1 perang Ahzab, 2 perang Badar.
itu malaikat junud. Malaikat junud sudah mengangkat berapa orang-orang kafir Quraisy untuk dibanting-banting mereka semuanya. Ya, itu malaikat junud, nggak pernah makan ya, kuat ya. Ya, orang-orang mukmin pada waktu itu Ramadan Badar ya lemes lah, poso ya, sambil itu. Tapi karena nafsunya itu sudah dikalahkan dan malaikat ada dalam dirinya, sehingga kekuatannya berlebih ya, berlebih. Loh, itu yang membuktikan bahwasanya tidaklah makan, sesungguhnya tidaklah hanya makan saja yang menimbulkan kekuatan dalam diri kita. Sesungguhnya memerangi nafsu itu justru malah akan menimbulkan kekuatan dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Ya, oleh karenanya kalau suluk hanya awal-awal ya 10 hari. Terus kemudian disuruh dzikir, itu kadang dzikir, kadang turu, itu yang sehingga masalah kayak gini loh. Ya, itu adalah pelajaran awal, ya, awal untuk menerima laqad ja'akum ya. Mau pulang nggak dikasih laqad ja'akum juga kasihan ya. Terkadang gitu loh ya. Terkadang faktor kasihan itu loh sehingga ya. Terus kalau belum waktunya dikasih, terus kemudian loh, saya kok gak merasakan apapun dari laqad ja'akum ya. Memang terkadang itu nggak berhasil atau berhasil ya dikasih aja. Itu yang jadi masalah. Kalau nggak berhasil ya nggak akan dikasih, kalau berhasil ya dikasih. Itu yang jadi pelajaran. Jadi tidak usah mencari amalan itu dengan nafsu, itu juga nggak bagus sesungguhnya. Ya, mencari amalan dengan nafsu itu nggak bagus. Oleh karenanya murid-murid dahulu nggak suka cari amalan, nggak suka. Ya, apapun yang dikasih guru dan itu yang terbaik, karena guru lebih memahami kepada kita. Posisi kita itu sampai di mana. Ya, enggak ya sekarang ini ya dikit-dikit ya. Tolong kasih ijazah saya Kak ya. Pak kasih ijazah SD, SMP, SMA sama ya. Ya. Kasih dikit-dikit minta ijazah, dikit-dikit minta ijazah. Ya, ini yang jadi permasalahan itu nafsunya nggak dikalahkan, mintanya ijazah ya. Terus naik nanti kepada hizib autat. Hizib autat itu nggak boleh tidur ya. Orang yang menerima hizib autat nggak boleh tidur ya. Nggak boleh tidur itu ya memang syahwat yang lebih parah daripada makan Pak Gusti. Nggak makan itu lebih mudah perasaan saya ya. Katakan 7 hari ya biasa gitu aja. Nah, tapi kalau nggak tidur, ini yang luar biasa ya. Menurut saya yang paling sulit adalah puasa nggak tidur ya. Ya. Dan puasa yang paling sulit lagi ya di saat sudah menerima Thariqah Syadziliyah adalah nggak banyak ngomong, kecuali ngajar loh ya, kecuali ngajar. Kalau ngajar nggak banyak ngomong ya gimana, nggak paham sampai nanti. Ya. Nah, makanya puasa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ya, memakai bahasa kama ya. Ka itu adalah huruf tasbih ya, huruf tasbih seperti itu, hal yang sama tapi nggak sama gitu ya. Artinya Rasulullah seperti matahari, maksudnya itu kan ya Rasulullah juga matahari, sifat-sifatnya matahari menyinari seluruh alam, itu Rasulullah juga menyinari. Seperti itu ya nggak sama ya. Jadi puasanya orang muslim ya, mukmin kita semuanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu adalah seperti puasanya orang-orang dahulu. Puasanya orang-orang dahulu, Nabi Adam itu puasanya 3 hari, yakni ketika Ayyamul Bait ya. Ayyamul Bait itu Nabi Adam mesti poso, mewajibkan anak-anaknya untuk puasa Ayyamul Bait. Tapi zaman sekarang ini sunnah ya, sunnah. Tapi kalau di Jogset ya jarang puasa ya. Alasannya adalah saya mengamalkan amalan yang lain aja, syukur ya. Karena banyak makanan kalau nggak dimakan juga akan kufur nikmat ya. Makanya syukur ya. Apalagi Kamis ngajinya ibu-ibu HP ya. Makanannya enak-enak ya. Itu nanti kalau nggak dimakan nanti innal mubadirin kanu ikhwana syayatin ya. Mubadir itu tempatnya setan ya. Oleh karenanya mensyukuri dengan cara makan ya. Ya, makan. Udah repot, kalau di Jogset repot ya. Ayyamul Bait atau Senin Kemis itu jadwal makan enak ya. Ya, jadwal makan enak ya. Ya. Nah, oleh karenanya ya Ayyamul Bait, puasanya Nabi Nuh juga Ayyamul Bait sama. Ya. Nanti puasanya Nabi Idris beda ya, Nabi Idris ya, anaknya Nabi Sis, cucunya Nabi Sis, anak kelimanya Nabi Adam, Nabi Sis punya cucu Idris atau Amnuh namanya, panggilannya Idris karena saking rajin belajar, Darul Sayudarisu ya. Maka Idris itu suka belajar orangnya. Ya, Idris. Nah, julukan Idris itu Nabi Idris itu julukan. Nah, Nabi Idris nanti puasanya berbeda lagi. Nabi Daud apalagi ya, puasa enggak. Lah, puasa yang berat itu puasanya Nabi Yunus, enggak tidur. Ya, enggak tidur. Lah, puasa yang paling berat adalah puasanya yang bukan Nabi, tapi Sayyidah Maryam. Ya, dalam Quran dikatakan enggak boleh ngomong. Ya, bayangkan enggak boleh ngomong bertahun-tahun loh ya. Nah,
Sayyidah Maryam itu nggak boleh ngomong bertahun-tahun. Jadi hidupnya cuma di apa itu namanya serambi apa itu di tempat kecil di masjid lah ya. Artinya di apa namanya mihrab ya. Mihrab ya, semihrab. Dan nggak pernah minta makanan ya. Artinya sahabat makanan sangat kecil bagi Maryam. Sahabat nggak tidur sangat kecil bagi Maryam. Tapi Maryam disuruh tidak ngomong. Sudah perempuan nggak ngomong, selesai ya. Padahal perempuan itu ya kalau menurut ilmu perbahasaan ya jumlah kata kalimat satu harinya laki-laki itu sekitar 500 kata. Tapi perempuan 10.000 kata ya. Jadi kalau dihisapmu wake nih wong wedok ya. Ya, makanya orang perempuan itu poso nggak ngomong ya. Nggak ngomong. Jadi kalau selama Ramadan nggak pernah ngomong kepada suaminya, kalau minta baju baru nggak pernah ngomong. Ya, nggak pernah ngomong tapi CT ya. Nggak pernah ngomong tapi WA. Awas sampean kalau nggak belikan ya. Saya kan sudah nggak ngomong ini ya. Nggak ngomong tapi tangannya geremet-geremet ngomong. Waduh ae ya. Waduh ae ya. Nggak ngomong. Nah, puasa yang paling berat. Ya, oleh karenanya puasa itu dirangkum dalam agama Islam. Jadi kalau selama puasa betul-betul kalau makan itu dijaga betul. Ya, jangan sampai makan yang menimbulkan syahwat ya. Syahwat. Ya, senengannya apa ya ditentang ya. Sukanya apa walaupun itu buka puasa. Ya, jangan banyak tidur. Walaupun seperti tapi nggak sama, tetap ada unsur tidurnya kita. Tapi karena unsur tidurnya adalah bukan karena nafsu, karena tidur sebentar adalah untuk sebagai sunnah melakukan qiyamul lail, ya maka tidur itu bukan bernilai nafsu, ya. Ya, tapi seperti Nabi Yunus juga kita ya, seperti Nabi Yunus juga ya. Oleh karenanya dirangkai semuanya itu. Ya, makanya dalam Ihya Ulumuddin sampai puasanya khawasul khawas itu adalah puasa hati, puasa mata, puasa mulut. Iya kan? Seperti itu kan? Khawasul khawas dalam Ihya Ulumuddin itu malah ngeri loh ya. Malah ngeri. Makanya enak ngaji kitab Fathul Qorib Pak ya. Ya, nggak makan, nggak minum mulai dari fajar sampai tenggelam matahari ya. Berhubung Tembagapura nggak tahu tenggelam mataharinya, wis mangan ae ya. Pokoknya yang penting radio nyala ya. Yang penting radionya nyala wis. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin itu mengenai ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang kurang paham. Ya, wa iyakum sami-sami nggih, sami-sami.